Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Pada saat ini, semua kita ada hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, tidak putus-putusnya kita datang untuk terus mencari wajah Tuhan, minta belas kasihan Tuhan menuntun kita dalam semua aktivitas kita sepanjang hari ini, agar apa yang kita kerjakan boleh berhasil hanya karena anugerahnya. Mari kekasih Kristus kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 27, ayatnya yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur pasal 27 ayat 14. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama belajar dari kitab Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai dengan 4. Penting kesadaran bahwa Tuhan menyertai kita akan memampukan kita untuk menghadapi kesukaran yang sebesar apapun juga, dengan hati yang penuh dengan sejahtera. Kekasih Kristus, para pemirsa, kalau kita sadari bahwa betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita, itulah sesungguhnya kekuatan kita yang sejati. Ketika melewati masa yang sulit dan orang berpikir bahwa dirinya harus menghadapinya seorang diri, tidak jarang ia
akan merasa takut dan putus asa. Hal ini adalah karena ia memandang bahwa kesukaran tersebut melampaui kemampuan dirinya untuk menyelesaikannya. Namun, kalau orang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan melihat bahwa Tuhanlah yang menyertai dirinya, maka ia tidak akan lagi merasa gentar, sebab ia akan menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada kesukaran yang sebesar apapun juga yang melampaui kebesaran Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pentingnya kesadaran bahwa Ia menyertai umat-Nya tersebut Allah kemukakan kepada umat-Nya melalui Musa dan dicatat di dalam Ulangan pasal 20. Di situ ditulis, Allah menegaskan kepada umat-Nya bahwa dirinya lah yang menyertai mereka. Ingat, ini perkataan Allah kepada umat Israel, bahwa Allah menyertai mereka. Dia yang telah menuntun umat-Nya keluar dari Mesir dengan berbagai mujizat itu tidak akan meninggalkan mereka. Oleh sebab itu, ketika menghadapi kesukaran, yaitu musuh yang lebih banyak daripada mereka, umat-Nya tidak perlu merasa gentar. Allah berkata, janganlah engkau takut kepadanya, kepada masalah. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Singkat kata, kesadaran tentang siapa yang menyertai kita akan memampukan kita untuk senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Kekasih Kristus, pemirsa yang Tuhan Yesus berkati, sebuah nilai kembali kita dapatin pada pagi hari ini. Pentingnya kesadaran siapa yang menyertai hidup kita, itu adalah kekuatan yang sejati yang dapat menolong hidup kita. Pemirsa, seringkali kita tidak bisa melihat kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sebab sesungguhnya kita terintimidasi, tertekan dengan tipu daya si jahat, tuduhan-tuduhan yang seringkali diberikan, dilontarkan kepada diri kita dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Seringkali dosa-dosa yang pernah kita lakukan menjadi sebuah tekanan untuk diri kita sendiri. Kita merasa kita tidak layak, kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita merasa bahwa kita berdosa dan sangat berdosa, dan sayangnya kita lupa pada saat kita meminta belas kasihan Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan, sepertinya dosa kita tidak diampuni oleh Tuhan. Sepertinya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dengan harus menumpahkan darahnya untuk menyuci dan menguduskan hidup kita itu tidak bernilai. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kembali kita diingatkan, Tuhan kita tidak seperti itu. Tentu saudara mengerti, tentu saudara tahu, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia adanya. Ingat, 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan saudara harus sadari bahwa yang menyucikan dan menguduskan kita adalah darah anak domba Allah. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita,
bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena statusnya kita, bukan karena kita rajinnya beribadah dan sebagainya. Itu bagian-bagian yang memang harus kita kerjakan setelah kita sadari bahwa sesungguhnya kekuatan, kesembuhan, pemulihan, kemerdekaan itu datang hanya karena anugerah Tuhan. Kekasih Kristus, saya mau tekankan betapa pentingnya kesadaran kita. Karena Tuhan menyertai kita, artinya Tuhan ada dalam hidup kita, di pihak kita. Oleh sebab itu, pada saat kita menghadapi tantangan, kita tidak boleh lupa. Harus kita selalu sadar bahwa ada Tuhan di pihak kita. Ini yang penting, kekasih Kristus. Seringkali juga kesombongan kita, keangkuhan kita yang tidak menghormati dan menghargai Tuhan yang telah memberikan anugerahnya untuk kita memperoleh segala sesuatu dalam hidup kita. Hal ini juga yang membuat kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya juga mau tekankan, seringkali kita merasa bahwa kita terlalu banyak berbuat jasa kepada Tuhan. Kita merasa bahwa karena kita bisa membela Tuhan. Kita merasa bahwa karena kita sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan kita merasa bahwa kita kuat, kita mampu. Dan oleh karena kita bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi pada saat masalah datang yang sangat menekan, di situ kita baru mengerti semua hanya karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang dapat menolong kita. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita juga mau belajar untuk melepaskan, kita mau minta ampun kepada Tuhan atas segala keangkuhan, kesombongan kita. Biarlah kita selalu sadari, hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena penyertaan Tuhan, maka kita memperoleh kekuatan tersebut. Ingat, jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kesadaran tentang siapa yang menyertai kita akan memampukan kita untuk senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau berkenan menyertai hidup kami. Sesuai dengan janji-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan diri kami. Penyertaan dan penjagaan-Mu sungguh dapat kami andalkan dalam hidup kami. Di dalam semua persoalan, tidak pernah Engkau membiarkan diri kami menghadapinya seorang diri. Engkau selalu menyertai dan menolong diri kami dengan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, hati kami senantiasa penuh dengan damai sejahtera. Karena kalau Engkau yang menyertai diri kami, siapa yang dapat mengalahkan kami? Tuhan Yesus, ajarlah diri kami untuk senantiasa bersandar kepadamu. Dan teguhkanlah iman kami kepada janji-janji-Mu. Sehingga di dalam keadaan yang sesulit, bagaimanapun juga kami tetap dapat hidup di dalam damai dan sukacita yang daripada-Mu. Sebab kuasa dan kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dengan demikian kami dapat menyongsong hari esok bukan dengan rasa khawatir
ataupun putus asa, melainkan dengan penuh damai dan pengharapan kepadamu. Kami menyerahkan hari-hari yang ada di hadapan kami ke dalam kasih setiamu. Kami bersyukur, ya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami bahwa sesungguhnya betapa pentingnya kesadaran kami bahwa siapa yang menyertai kami, itulah kekuatan kami yang sejati. Dan kami percaya Tuhan bahwa pengorbanan yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib, sebab Engkau begitu peduli, Engkau begitu mengasihi kami. Dan biarlah kami selalu sadar bahwa sesungguhnya Engkau ada bersama dengan kami setiap saat. Ampuni kami ya Allah, sebab seringkali kami dibodohi, kami diintimidasi, dan kami merasa bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan adalah karena jerih payah kami, karena kekuatan kami. Tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Segala sesuatu yang kami peroleh, yang ada pada kami, semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Sebab itu ampuni kami Bapa, ampuni kami. Kami tidak menghormati, tidak menghargai anugerah-Mu. Biarlah pagi hari ini kembali kami sungguh-sungguh memohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami. Dan biarlah Roh Kudus Engkau bekerja sempurna dalam hidup kami. Memberikan tuntunan lewat firman-Mu dan oleh kuasa-Mu. Agar kami hidup berkenan. Kami hidup melakukan apa yang Engkau mau untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Pagi ini tetap hamba berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan, warga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk mereka pagi hari ini. Ingatkan mereka bahwa segala sesuatu yang mereka peroleh hanya karena anugerah Tuhan. Dan sadarkan mereka betapa pentingnya bahwa Tuhan itu ada di pihak mereka. Kalau Tuhan ada di pihak mereka, Tuhan tolong supaya mereka tidak melawan perintah-perintah-Mu. Tetapi mereka sungguh taat dan setia kepada perintah-Mu. Dan mereka akan melihat masa depan mereka yang penuh dengan kepastian, dengan pengharapan. Membawa mereka kepada hidup dalam masa depan yang cerah. Karena Tuhan Yesus ada di pihak mereka. Ya Aba, ya Bapa, kasihanilah umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Setiap pekerjaan si jahat, setiap roh jahat yang mengikat hidup mereka, roh narkoba, roh togel-togel, roh perjudian, roh minuman keras, mabok-mabokan, bahkan mereka yang menjual-jualnya itu, baik togel, narkoba, minuman keras, dan semua roh-roh pemecah belah, roh-roh adat istiadat, roh-roh agamawi yang mengikat mereka, segala sistem yang dipergunakan untuk mengikat mereka, hamba putuskan dan hamba hancurkan sistem-sistem mereka itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hamba rebut jiwa-jiwa milik Yesus ini kembali kepada kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus kembali hidup dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan kebebasan yang jelas kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi ini hamba juga berdoa bagi seluruh persiapan daripada hamba-hamba Tuhan di dalam menyiapkan diri untuk ibadah raya pada besok pagi ataupun pada sore hari
Ya Tuhan, hamba mohon kasih-Mu menolong kami. Roh Kudus menuntun kami di dalam persiapan-persiapan kami. Biarlah kami memberikan hati kami yang sungguh-sungguh di dalam persiapan ibadah ini, ya Allah. Tuhan, ampuni kami jikalau kami melihat ibadah-ibadah yang akan kami kerjakan pada besok hari sebagai sebuah ibadah rutinitas. Ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Tapi kami akan melihat bahwa pentingnya kami punya kesadaran, kami membutuhkan Engkau setiap saat. Dan kami percaya bahwa dalam ibadah-ibadah ini kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu. Engkau memimpin kami dari awal sampai dengan selesai setiap kegiatan ibadah yang akan kami kerjakan. Baik itu online, baik itu onsite. Ya Tuhan, kami mohon kasih-Mu, kehadiran-Mu dari awal sampai dengan selesai. Dan Tuhan tolong kami dalam segala keterbatasan kami. Tuhan berikan cuaca yang baik. Tuhan berikan fasilitas-fasilitas yang kami pakai dapat dipakai dengan baik. Sehingga tidak menghalangi, mengganggu jalannya ibadah-ibadah kami. Tuhan berkati semua hamba-hamba yang melayani. Biarlah urapan baru turun untuk mereka pagi hari ini. Hingga besok pagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih lagi daripada itu, ya Allah, jamah setiap umat Tuhan. Supaya mereka punya rasa rindu, rasa haus dan lapar atas kebenaran firman-Mu. Dan mereka datang mengikuti setiap persekutuan yang telah tersedia kepada mereka. Biar mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan Engkau di dalam tubuh Kristus selaku kepala gereja, selaku gembala kami yang agung. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, pada pagi hari ini, hamba tetap mohon pertolongan-Mu. Ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman bagi bangsa negara kami, dari pusat sampai daerah terpencil, dan juga kepada semua para pemimpin-pemimpin dari Bapak Presiden sampai kepada kepala-kepala desa. Ya Tuhan, lebih daripada itu, setiap hamba-hamba-Mu, para pemimpin-pemimpin yang berada di bawah pimpinan utama, ya Tuhan berikan hati yang takut kepada mereka, supaya mereka dapat mengerjakan apa yang dipercayakan kepada mereka dari para pemimpin mereka dengan takut akan Tuhan. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami akan melihat berkat Tuhan, kebebasan, kemerdekaan, damai sejahtera yang Tuhan sediakan kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih. Pagi ini hamba juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, spesial bagi Misbah Doa Manokwari yang berdoa mulai dari pukul 4.30 untuk kota Manokwari ini. Mereka yang berdiri mengangkat tangan kepada Engkau, ya Allah, mewakili umat Tuhan yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati mereka. Pak Terianus Balansano, Pak Philip Samori, dan semua rekan-rekan yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati mereka semuanya. Dalam hati mereka terpaut kepada Engkau senantiasa. Dan apa yang mereka lakukan semua hanya karena anugerah-Mu. Semua hanya karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan, saudara-saudara yang ambil bagian bersama-sama dengan hamba. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Pak Yunus Yabai Sembut yang berada di Sorong, bersama dengan istri kekasihnya Eni Parea dan kedua anak mereka. Tuhan memberkati. Berikan hati yang takut akan Tuhan
untuk selalu menghormati dan menghargai. Biarlah kesadaran mereka selalu penuh bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka hidup harus menjadi teladan mengikuti apa yang Engkau mau. Kehidupan mereka diberkati dalam pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan mereka. Kedua anak mereka Tuhan berikan pertumbuhan yang sehat dan kuat, sehingga kedua anak ini boleh bertumbuh dengan luar biasa karena Tuhan melindungi dan memelihara. Biarlah berkat-Mu turun dalam hidup rumah tangga ini, untuk hidup mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat yang mereka peroleh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu semakin luar biasa untuk menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang. Kesadaran yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidupnya, bahwa Tuhan senantiasa ada di pihaknya. Tuhan senantiasa berjalan bersama dia. Menghadapi segala tantangan, Tuhan menolongnya. Terima kasih Bapa. Pakai hidupnya menjadi berkat dan saluran berkat bagi anak cucu dan semua orang yang ada di sekelilingnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu, sehingga lewat kesehatan ini dia boleh bersuka cita, dia boleh bersyukur dan memuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati hamba-Mu yang selalu berharap dan bersandar kepada Engkau. Tuhan buka mata hatinya untuk melihat, jikalau Engkau ada bersama dengan dia, maka hidup ke depan dia tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, sebab Tuhan senantiasa menolong dan membelanya. Kesadaran yang penuh terjadi dalam kehidupan Ibu Desi Natalia Lambai Hang, bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Jikalau Tuhan Yesus Kristus berada bersama dengan hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang, maka Ibu Desi pun harus sadar untuk taat dan setia kepada setiap perintah-perintahnya di dalam kehidupan Ibu Desi. Dan biar Ibu Desi boleh menikmati janji-janji yang diberikan kepada Ibu Desi, kepada suaminya Bapak Heri Taruk Datuk, dan kedua anak mereka Shalom dan juga Godwin. Spesial bagi bayi yang ada dalam kandungan Ibu Desi diberkati. Ya Allah, biarlah hidup keluarga ini, hidup rumah tangga ini menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka peroleh hanya karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak mereka lakukan, yaitu mencari wajah-Mu, mengikuti persekutuan-persekutuan dalam tubuh Kristus, dan mereka boleh menjadi berkat, membagikan semua berkat yang mereka peroleh bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri hikmat, kepintaran kepada kedua anaknya dalam bangku pendidikan, semangat untuk mengikuti pelajaran dengan baik, dengan benar, dan Tuhan lindungi mereka siang malam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di Sorong. Tuhan, kasih-Mu yang telah tercurah atas hidup pribadinya, hidup suaminya, Rocky Alan Paulus, dan kedua anak mereka, Yemima dan Reinhard, selalu menyadarkan mereka betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka tahu persis jika mereka boleh beraktivitas semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan kesadaran mereka memberikan kekuatan kepada mereka. Jikalau Tuhan di pihak mereka, itulah kekuatan yang sejati yang mampukan mereka untuk boleh menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup ini. Biarlah itu selalu terjadi dengan mereka membangun hubungan yang intim bersama dengan Engkau, di dalam ibadah-ibadah, di dalam persekutuan dengan pribadi-Mu, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melindungi mereka siang dan malam,
Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dan Tuhan memberkati mereka. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan hikmat kepintaran kepada kedua anak mereka, Yemima dan Reinhard. Tuhan berikan semangat, berikan keberanian untuk boleh aktif di dalam mengikuti pelajaran mereka, mengikuti studi mereka. Biarlah kekuatan Roh Kudus menolong mereka, memampukan mereka untuk bisa menghadapi semuanya itu dengan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hambamu, Bapak Donald Lodik Peter. Tuhan, terima kasih penyertaan Tuhan bagi hambamu, bagi istrinya, bagi anak-anaknya sepanjang malam sampai pagi hari ini. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan berikan kepada hambamu, Pak Donald Lodik Peter, dan juga spesial bagi anak kekasih mereka, Karen. Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu, janji-Mu tergenapi dalam hidup mereka. Bilur-bilur-Mu, karena darah-Mu yang tercurah di Kalvari sudah menyembuhkan mereka total dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari ini kembali hamba melepaskan kekuatan Tuhan menyertai hidup mereka sepanjang hari ini dan ke depan, bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan menyertai mereka. Biarlah kesadaran ini selalu terjadi bagi mereka, sehingga mereka tidak khawatir untuk menghadapi masa depan, sebab Tuhan di pihak mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Bahkan kesehatan terbaik Tuhan nyatakan kepada mereka. Berikan kerendahan hati kepada mereka. Berikan ketaatan dan kesetiaan, supaya mereka pribadi lepas pribadi senantiasa juga menepati janji-janji mereka sekecil apapun kepada Engkau, ya Allah. Sehingga itu tidak dipergunakan oleh si jahat menjadi penghalang bagi mereka untuk menikmati janji-Mu pada saat mereka tidak menepatinya. Tapi Tuhan memberkati hidup mereka dengan ketaatan dan kesetiaan, seperti Tuhan sudah buktikan kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menepati janji kepada mereka hingga mati di atas kayu salib. Biarlah itu terjadi juga bagi kehidupan hamba-Mu, Bapak Donald Lodik Peter, istri dan anak-anak, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat, menjadi teladan, panutan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan nyata bagi hidupnya, dan dia mempermuliakan Engkau setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa memberkati anak kekasih Lucy Pulung yang Tuhan memanggilnya selaku hamba-Mu, sebagai alat-Mu, sebagai pekerja-Mu. Biarlah Tuhan Lucy tetap taat dan setia dengan apa yang dipercayakan kepadanya, untuk melakukan pelayanannya dengan sekuat tenaganya, dengan sekuat kemampuannya, dengan kesungguhan hati. Biarlah komitmennya kepada Engkau, Tuhan, tetap ia lakukan dengan sebenarnya, hingga dia akan melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas setiap pekerjaan pelayanannya. Dan dia selalu sadari, hanya karena anugerah-Mu dia boleh beraktivitas. Tuhan pakai masa mudanya menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi teman-teman sebayanya, dan juga bagi banyak orang, dan juga kepada keluarga, rumah tangga, papa mamanya, dan semua saudara bersaudaranya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat-Mu membawa dia selalu sadar bahwa Tuhan di pihaknya, itulah kekuatan sejati yang ada dalam hidupnya. Tuhan memberkati hidup anak kekasih Lucy Pulung di kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh selalu bersyukur kepada Engkau. Ya Allah, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan pribadinya,
di dalam pekerjaan-pekerjaan dan semua pelayanannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Paul Kara, dimanapun berada pada saat ini. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas hidup pribadinya, hidup rumah tangganya, hidup pekerjaan dan pelayanannya diberkati. Tuhan menolong dia. Biarlah Tuhan lewat Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan bahwa Tuhan ada di pihaknya. Penyertaan Tuhanlah yang membuat dia berhasil dalam segala hal yang ia kerjakan. Sehingga dia patut bersyukur kepada Engkau setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dia mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat yang ia peroleh dalam kehidupan pribadinya, di dalam hidup rumah tangganya, ataupun hidup pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Pak Edwin Suara, yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadi daripada hamba-Mu, Pak Edwin Suara, bersama dengan istri kekasih Yenti dan anak-anak mereka diberkati. Ya Tuhan, terus campur tangan dalam kehidupan, hidup rumah tangga mereka. Pekerjaan-pekerjaan mereka yang dipercayakan kepada mereka diberkati. Spesial pelayanan-pelayanan mereka, Tuhan juga senantiasa memberkati. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati hidup hamba-Mu Pak Edwin Suara untuk selalu sadar dan pahami jikalau Tuhan ada di pihaknya, itulah kekuatan sejati yang bisa menolong pribadinya dan hidup rumah tangganya, istri dan anak-anaknya boleh berkarya di dalam keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Tuhan memberkati hidup anak-anak mereka dalam bangku pendidikan dengan hikmat kepintaran. Kesehatan terbaik menyertai mereka. Bapa, terima kasih. Tolong hidup hamba-Mu Pak Edwin Suara dan keluarga menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan kepada banyak orang dari hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk orang tua hamba Bapak Lukas T. yang berada di Sorong juga. Tuhan memberkati. Berikan kekuatan, kesehatan yang selalu terbaik kepada hamba-Mu. Sehingga hidup hamba-Mu selalu bersyukur bahwa Tuhan ada di pihaknya. Tuhan menyertai dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia berjalan seorang diri. Pakai hidup hamba-Mu, ya Allah, menjadi berkat bagi anak, cucu, cicitnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kesehatan yang terprima kepadanya. Untuk dia boleh selalu bersyukur karena Tuhan memberkatinya, jasmani dan rohani diberkati di dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Lukas T. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Leni Patandean. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati suaminya Bapak Yan Pulung, dan kedua anak kekasih mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, Tuhan buat berhasil. Tuhan nyatakan kekuatan kuasa Tuhan yang ada di pihak mereka, sehingga mereka sadari, jikalau mereka boleh bekerja dengan keberhasilan, semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, supaya mereka selalu bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Perlindungan-Mu nyata atas hidup mereka siang dan malam. Tuhan pakai hidup mereka menjadi berkat. Di dalam kemuliaan-Mu dinyatakan untuk banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam, Gembala jemaat dari Gereja Allah Baik yang berada di Rendani. Tuhan pakai hidup hamba-Mu semakin hebat, semakin luar biasa. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat bagi istri kekasihnya, bagi anak-anaknya, diberkati
dan teristimewa bagi seluruh jemaat tubuh Kristus yang dipimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati anak kekasih yang saat ini sedang mengikuti pendidikan di Sulawesi Tengah. Tuhan berkati supaya apa yang ia kerjakan di sana, tangan Tuhan bersama-sama dengan dia, menyertai, melindungi, memelihara, dan mencukupkan segala kebutuhan. Yang lebih daripada itu, hikmat Tuhan menyertainya, sehingga dia akan berhasil di dalam bangku kuliahnya dengan nilai-nilai terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan spesial, sehingga dia boleh melakukan pelayanan di dalam tubuh Kristus dengan kekuatan-Mu. Dia menjadi berkat bagi istri dan anak-anak, menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang dipimpinnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang mereka butuhkan, hamba percaya bahwa Tuhan telah sediakan yang terbaik atas mereka. Tuhan yang terus menambah jiwa-jiwa baru di dalam tubuh Kristus yang dipimpinnya. Dan biarlah semuanya dilakukan untuk kemuliaan-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk adik kekasih Fenty Huang yang berada di Solo bersama dengan suaminya Simon dan kedua anak kekasihnya. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan nyatakan kasih-Mu terus bekerja dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, segala sesuatu yang mereka peroleh dalam kehidupan mereka karena kasih-Mu yang tidak terbatas itu melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kedua anak mereka di dalam bangku pendidikan dengan kepintaran, dengan hikmat Tuhan, sehingga kedua anak mereka ini dapat berhasil dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, berkati pekerjaan daripada suaminya Simon, apa yang dipercayakan kepadanya dapat dikerjakan dengan baik karena hikmat Tuhan menyertai. Tuhan melindungi mereka siang dan malam. Biarlah hidup hamba-Mu Ibu Fenty Huang menjadi berkat, menjadi penolong yang takut akan Tuhan bagi suaminya, menjadi berkat bagi kedua anaknya. Tuhan pakai hidup rumah tangga ini mempermuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa, kasih Tuhan melimpah atas hidup mereka siang dan malam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak M. Yoel, dimanapun berada. Tuhan memberkati. Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang terbaik kepada pribadinya, kepada hidup rumah tangganya, kepada hidup pekerjaan-pekerjaan, dan spesial di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati. Nyatakan kasih-Mu Tuhan melimpah atas hidup mereka, sehingga mereka selalu bersyukur dan bersyukur. Jikalau mereka ada sampai saat ini, semua semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan nyatakan kasih-Mu dengan kesadaran penuh. Jikalau Tuhan ada di pihak mereka, itulah kekuatan sejati yang bisa menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih. Hamba tetap berdoa untuk hamba-hamba-Mu Bapak Jimmy Edwin Syahaya yang ada di Jakarta, Bapak Abraham Tanamal yang ada di Jakarta. Hamba tetap mohon kasih Tuhan, kuasa Tuhan, darah anak domba Allah terus mengalir dalam hidup pribadi mereka. Secara fisik, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kekuatan-Mu untuk memberkati, menyembuhkan mereka total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah yang telah tercurah di Kalvari memenuhi seluruh tubuh mereka, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Tuhan menopang kedua mata kaki mereka untuk boleh berjalan, berdiri, beraktivitas seperti biasa lagi. Setiap organ-organ tubuh yang rusak digantikan dengan organ-organ tubuh yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati, Tuhan berikan semangat kepada mereka bahwa pentingnya mereka sadar bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka berjalan sendiri, tapi Tuhan menopang hidup mereka. Pakai hidup mereka menjadi berkat, menjadi saksi bagi istri-istri kekasih mereka, bagi anak-anak, cucu mereka diberkati. Tuhan juga menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik bagi mereka senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hambamu, Bapak Ben, Ibu Evelyn, Epa Upuya, dan anak-anak mereka, Angel. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup mereka takut akan Tuhan. Biarlah komitmen mereka, janji-janji mereka kepada Engkau, ya Allah, dapat mereka lakukan juga dengan penuh tanggung jawab. Sehingga mereka menikmati janji-Mu dalam hidup pekerjaan mereka, dalam hidup pelayanan-pelayanan mereka. Anak-anak mereka yang dalam bangku pendidikan, Tuhan nyatakan kasih-Mu, hikmat-Mu, kepintaran-Mu turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidup mereka, dan Tuhan firman-Mu menuntun mereka di dalam kebenaran siang dan malam. Setiap roh yang mengikat mereka, yang membuat mereka lemah, yang membuat mereka malas, yang membuat mereka tidak bisa melakukan perintah-Mu, hamba ikat dan putuskan semua strategi itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan damai sejahtera, kekuatan Tuhan, kebenaran Tuhan di dalam hidup pribadi, lepas pribadi, dan di dalam hidup rumah tangga mereka untuk berdiri kuat, menyatakan kasih kepada Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Hamba juga tetap berdoa untuk hamba-Mu Ibu Rida Tarukdatu. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu menjadi berkat bagi orang tuanya, bagi anak cucunya. Spesial hamba berdoa untuk orang tuanya Oma. Tuhan memberkati Oma, berikan kekuatan, kesehatan terbaik kepada Oma, supaya Oma tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Oma, tapi Tuhan ada di pihak Oma. Tuhan memberkati pekerjaan hamba-Mu Ibu Rida, dan teristimewa pelayanannya diberkati. Biarlah roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidup mereka, untuk tetap bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami untuk pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba Tuhan. Terima kasih atas kebersamaannya. Biarlah hidup hamba-hamba Tuhan menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar hamba-hamba Tuhan. Ingat betapa pentingnya kesadaran penyertaan Tuhan ada di pihak kita. Itulah kekuatan sejati kita. Jikalau kita boleh ada, jikalau kita diberkati, selalu ingat, semua hanya karena anugerah. Oleh sebab itu, pergunakan segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Kristus. Pesan saya, tetap disiplin dalam prokes, agar hidup kita menjadi berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang, dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Persiapkan diri untuk mengikuti ibadah raya pada besok pagi ataupun pada sore hari. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, tetap semangat, salam MBC.